Hai anak-anak kelas 7, hari ini kita belajar bahasa Indonesia di bab 8, yaitu mengidentifikasi tentang teks fabel. Mari kita belajar sama-sama. Jadi, fabel adalah jenis dongeng yang diceritakan berdasarkan hayalan seseorang pengarang, yang artinya kisah dan peristiwa yang disajikan tidak benar-benar terjadi. Selain itu, fabel juga sering disebut cerita moral karena memiliki pesan yang terkandung itu memiliki nilai-nilai moral. Terdapat 6 ciri-ciri fabel. Yang pertama itu, teksnya bersifat fiksi, artinya kisah dan peristiwa yang disampaikan berdasarkan hayalan dari seorang pengarang. Yang kedua, binatang sebagai tokoh utamanya dapat bertingkah seperti manusia. Artinya, binatang yang diceritakan memiliki aktivitas selayaknya manusia. Tingkahnya seperti manusia, mereka bisa berbicara, bahkan mereka bisa berpikir seperti kita manusia. Yang ketiga, pembuka cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah yang terjadi di masa lampau. Artinya, pada awal cerita, pengarang sering menggunakan kata seperti dikisahkan pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, Alkisah, dan ketika itu. Yang keempat, umumnya tokoh yang baik akan berakhir bahagia dan tokoh yang jahat akan berakhir menderita atau dia mendapatkan apa yang telah diperbuatnya. Dia mendapatkan balasan yang tidak baik karena dia berlaku tidak baik, seperti itu. Yang kelima, menunjukkan penggambaran nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang kehidupan. Yang keenam dan yang terakhir, menggunakan latar belakang alam yang sesuai dengan tokoh binatang yang hidup menyatu dengan alam. Sering kan kita baca fabel itu sesuai dengan tempatnya di mana? Kebanyakan itu pasti di hutan dong. Ya, dari keenam ciri-ciri teks fabel yang sudah Miss sebutkan tadi, sekarang kita masuk ke tugas ya. Sekarang buka bukumu di halaman 224. Di sini terdapat satu contoh teks fabel yang berjudul Kucing dan Beruang. Baca, kemudian carilah ciri-ciri teks fabel kucing dan beruang dengan menunjukkan bukti tekstualnya. Tugasnya dikirimkan ke emailnya Miss Sinur, itu di sinurganti@papuakasih.com. Paling lama di hari Kamis 26 Maret 2020. Sampai jumpa di 1 April 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.